morning student. Selamat pagi anak-anak teacher. How are you? Bagaimana kabarmu? Ya, kalau sehat bagaimana jawabnya? I'm fine teacher. Saya baik teacher. Teacher percaya semua anak teacher dalam keadaan sehat, kuat dan semangat ya. Kalau teacher, puji Tuhan, teacher Linda sangat-sangat sehat. Dan teacher mengingatkan kepada anak teacher untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, kurangi berpergian dulu. Harus tetap di rumah. Dan kalau misalnya ada yang sangat penting, ya harus atau mengharuskan anak teacher untuk keluar rumah, harus selalu gunakan masker dan rajin cuci tangan atau bila perlu membawa hand sanitizer ya. Anak teacher, demi kesehatan kita harus selalu menjaganya. Oke, sekarang teacher mau mengajak anak teacher supaya tambah semangat melakukan segala aktivitas hari ini. Kita mau tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat dan 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha. Semangat, yes, wow, karena anak teacher sudah semangat. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sing haleluya to the Lord. Oke, 1, 2, 3 ya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Pujilah Dia, pujilah Dia, puji Dia, haleluya. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Karena anak teacher sudah semangat dan pastinya semangat juga untuk yang sudah hafal ayat hafalnya kembali mengulangi ayat hafalannya, dan yang belum hafal, ayo kita belajar bersama-sama untuk menghafal ayat hafalan yang teacher berikan minggu ini dan minggu depan. Ya, tidak susah ya menghafalnya. Ayo ikuti gerakan teacher supaya lebih mudah dan lebih gampang untuk mengingat ayat hafalan ini, yaitu Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya kan? Gampang kan menghafalnya karena dengan gerakan. Jadi anak teacher, ayo yang belum menghafal ayat hafalan ini belajar. Pasti kamu bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau mencoba dan berusaha. Oke, anak teacher? Ya, bagaimana hatinya hari ini? Senang atau sedih? Harus senang ya. Ya, teacher berharap semua anak-anak teacher. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita belajar. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Ora. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Ora. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Hore! Karena anak teacher sudah siap belajar. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher. Mari kita belajar ya. Kita akan mulai. Ya, sebelumnya anak-anak teacher harus tahu dulu hari ini adalah hari Rabu. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 21 bulan 4 atau bulan April
April tahun 2021. Rabu bahasa Inggrisnya apa? Rabu bahasa Inggrisnya Wednesday. Hari ini kita belajar tentang alam semesta. Ya, belajar tentang alam semesta. Wow, alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, alam semesta temanya dengan subtema benda-benda langit dan subtemanya hari ini kita belajar tentang matahari, tata surya yang diciptakan Tuhan dengan begitu luar biasa ya. Sebelum teacher menjelaskan tentang tata surya atau matahari, ya bahasa Inggrisnya sun, ya teacher mau mengajak anak teacher supaya tahu ya bahwa matahari atau benda penerang atau benda-benda langit ini diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, Tuhan bekerja menciptakan alam semesta ini berserta dengan isinya sampai dengan hari ke-6. Diciptakan manusia terakhir, ya, yaitu pada hari ke-6. Ya, tadi teacher pertanyaannya adalah benda-benda langit, ya, atau benda-benda penerang, termasuk matahari diciptakan oleh Tuhan pada hari keberapa ya? Ayo kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian, ya, kitab Kejadian. Pastinya buka Alkitab ya. Ya, kalau ada di rumahnya boleh dibuka Alkitabnya. Setelah itu jangan dikoyak-koyak atau dicoret-coret, simpan dengan baik. Ya, nanti teacher harus rajin membaca Alkitab juga. Teacher mengajak anak teacher untuk membaca Alkitab. Ya, kalau belum bisa membaca tidak apa-apa ya nak. Nah, tidak usah dibuka Alkitabnya, cukup dengarkan teacher saja dan renungkan betapa luar biasanya Tuhan menciptakan benda-benda penerang ini. Ya, ya. Kejadian pasal 1 ayat 16. Di situ, ya, ayat yang ke-16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Wow. Ya, tadi Tuhan menciptakan benda-benda benda penerang yang besar. Ya, benda penerang yang besar itu untuk menguasai siang. Nah, untuk menguasai siang atau menerangi. Ya, menerangi siang hari. Berarti apa itu? Itu adalah matahari. Ya, matahari adalah benda langit yang sangat besar yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, teacher, bagaimana dengan bumi? Memangnya bumi kecil? Ya, bumi kecil. Lebih besar matahari. Di sini sudah tertulis ya. Ya, matahari itu diciptakan oleh Tuhan, yaitu dia dinamakan benda yang besar. Benda yang besar untuk menguasai siang, ya, untuk menguasai siang. Jadi, pada siang hari kita dapat melihat matahari dan merasakan sinar, merasakan terik panasnya matahari pada siang hari. Ya, anak teacher, mulai dari pagi terbit matahari sampai sore terbenam. Wow. Oke, kemudian ketika malam tadi Tuhan juga menciptakan benda penerang. Ya, bendanya kecil, ya, tidak besar seperti matahari, yaitu adalah bulan dan bintang. Ya, anak teacher harus tahu ya, ini diciptakan oleh Tuhan, benda-benda penerang ini pada hari keberapa ya? Ayat yang ke-19, teacher baca. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ternyata benda-benda langit diciptakan oleh Tuhan pada hari keempat. Harus tahu ya, hari keempat diciptakannya benda-benda langit, ya, termasuk matahari itu tadi. Ya, harus tahu anak teacher ya. Ya, oke.
Sekarang teacher mau tuliskan di sini. Matahari dari huruf M. M-A, ma, T-A, ta. Matahari. Matahari. Dengan bahasa Inggrisnya sun. Ya, sun ya. Ya, bagaimana bentuk matahari? Ya, bulat atau bentuk lingkaran. Oke. Teacher buat seperti ini ya. Ya, pastinya teacher sudah mengerti ya bahwa ini adalah bentuk dari matahari. Ya, siapa tadi yang menciptakan matahari? Ya, yang menciptakan matahari adalah Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan matahari, sehingga lewat matahari kita dapat menikmatinya. Ada banyak sekali manfaat atau kegunaan atau manfaat dari matahari, baik untuk kesehatan kita maupun untuk hal-hal yang lainnya. Contohnya matahari mengandung vitamin D. Ketika kita berjemur mulai dari jam 6:30 ya, 6:30 sampai ke jam 9 ya berjemur ya di situ. Tapi jangan terlalu lama kali juga ya, nanti jadi gosong atau panas sekali. Ya paling bagusnya menurut ahli kesehatan, waktu berjemur itu sekitar 15 menit seperti itu atau 10 menit seperti itu ya nak, supaya kita selalu dalam keadaan sehat, tulang-tulang kita kuat karena matahari mengandung vitamin D, bagus untuk kesehatan tulang. Jadi anak-anak teacher jangan takut dengan matahari, apalagi matahari di pagi hari. Oke? Matahari bersinar terang, burung berkicau telah terbang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Wow. Ya, anak-anak teacher, dan untuk tumbuh-tumbuhan juga matahari sangat berguna. Untuk menjemur kain juga, kalau tidak ada matahari, kainnya pasti tidak akan kering. Tapi dengan teriknya sinar matahari, ya ketika papa mamanya menjemur kain pasti akan kering, ya kan? Ya, teacher ya. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan ciptaan Tuhan, yaitu matahari. Oke, anak-anak teacher. Ya, benda-benda penerang, karena kita mempelajari yaitu benda-benda langit dalam minggu ini dan juga akan disambung minggu depan. Ya, benda-benda langit itu apa-apa saja teacher? Benda-benda langit itu ya salah satunya adalah matahari, ya, kemudian bulan, yang kedua bulan, kemudian planet, bintang, komet, itu adalah benda-benda langit. Di mana tempatnya? Ya, Tuhan menempatkan benda-benda langit ini di luar angkasa. Siapa yang pernah pergi ke luar angkasa? Oh, pastinya belum pernah ya. Ya, termasuk teacher Linda juga belum pernah. Ya, walaupun kita belum pernah keluar angkasa, ya, tapi kita harus selalu bersyukur atas ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, ya, memiliki manfaat atau kegunaan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Pastinya gelap semuanya ya, gelap ya. Tapi karena ada matahari sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan sangat-sangat baik, dengan lancar. Karena terang ya. Ya, hari ini, sekarang ini, ya, teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku tema yang baru, yaitu buku Alam Semesta. Ya, buku Alam Semesta ya. Buka halaman pertama adalah halaman 23 dulu dikerjakan ya.
halaman 23 ya. Di halaman 23 anak-anak teacher melihat ya ini adalah benda-benda langit ya. Ini planet, kemudian ini bulan, dan ini adalah matahari. Tugas anak-anak teacher di sini mengurutkan benda langit dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Berarti contohnya di sini matahari. Ya, dari benda langit matahari yang paling besar di sini nanti nomor 1. Ya, nomor 1 ya, ini yang paling besar. Kemudian yang nomor 2 yang agak besar. Kemudian nomor 3, nomor 4 ini, dan nomor 5 itu yang paling kecil ya. Urutkan dari yang paling besar. Teacher sudah memberikan contoh kepada anak-anak teacher. Buka buku tema yang baru, yaitu Alam Semesta halaman 23. Seperti ini ya nak cara mengerjakannya. Teacher percaya anak-anak teacher sudah mengerti ya. Karena tugas seperti ini sudah sering teacher berikan kepada anak-anak teacher ya. Yang paling penting anak-anak teacher mendengarkan video teacher waktu anak-anak teacher yang belajar di rumah dan yang belajar di sekolah mendengarkan teacher menjelaskan, pasti akan mengerti mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian ya ini tadi urutkan ya benda langit dari yang paling besar hingga paling kecil. Kemudian yang ini ya, di sini tugas anak-anak teacher adalah mengamati gambar. Ya, diamati atau diperhatikan gambarnya. Di gambar ini anak-anak teacher harus melihat ada di situ benda yang tidak seharusnya ini luar angkasa ya nak. Ya, ini adalah luar angkasa. Ya, ada benda-benda yang tidak seharusnya berada di sini tapi ada di sini. Anak-anak teacher nanti cari 5 kejanggalan dari gambar tersebut. Ada 5 ya, temukan. Contohnya ya, burung. Ya, burung ini tidak seharusnya berada di sini karena ini adalah luar angkasa. Ya, ini ada matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh planet-planet ya, atau benda-benda langit ya. Ini matahari. Nah, kemudian ini benda-benda langit ya. Tadi tugas dari anak teacher adalah mencari 5 kejanggalan dari gambar yang tidak seharusnya atau tidak cocok berada di luar angkasa ini ya, berada di gambar luar angkasa ini. Contohnya tadi burung. Teacher tuliskan di sini burung. Oke, teacher sudah menemukannya burung. Bagaimana teacher? Aku belum bisa membaca. Jadi bagaimana caranya menulisnya? Ayo kamu ulang-ulang menyebutnya. Burung. Ya, burung. Ya, burung dari huruf awalan apa ya? Ayo bersama-sama belajar. Burung dari huruf awalan B. B. Setelah B, oh iya huruf U. Burung. Rung. Iya, oh setelah B bu R. Ru. Buru. NG. Ya. Bacanya bu ru burung. NG bacanya ya nak, biar lebih gampang ya. Jadi burung. Ada apa lagi benda yang janggal? Ayo cari, sebutkan dulu. Ya, kalau belum bisa membaca sebut. Contohnya mobil. Tuliskan bagaimana cara menuliskannya ya. Anak teacher ayo belajar. Ya, belajar ya nak. Kemudian apalagi benda yang janggal di sini? Teacher hanya memberikan salah satu contoh saja, yaitu burung ya. Ya, ini burung dan teacher sudah menuliskannya ya. Ada lagi yang janggal di situ, temukan dan tuliskan. Masih 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah,
teacher aku belum tahu cara menulisnya. Oke, teacher bantu ya. Ya, burung. Ya, kemudian apa lagi? Mobil. M-O-B I-B-L. Mobil. Mobil. Setelah itu apa lagi? Payung. P apa? Y-U-U-M-G. Yung. Payung. Apa lagi? Telepon. T-E-T-L-E-P-O-N. Pon. Telepon. Apa lagi? Pensil. P-E-P-N. Pen. Tambah L. Sil. Pensil. Oke. Seperti ini ya nak. Ya, ini yang terkhusus anak teacher yang belum bisa membaca. Oke, lihat, perhatikan baik-baik ya nak. Oke, kalau sudah selesai, tugas terakhirnya adalah tugas terakhir anak teacher. Ya, teacher menggunakan kertas origami warna yellow atau kuning dengan warna red atau merah. Ya, bahasa Inggrisnya red ya. Ya, karena teacher tidak ada warna oranye. Ya, lebih bagusnya dan lebih cocoknya matahari kuning dan oranye. Ya. Oke, tapi karena origami warna oranye teacher sudah habis, teacher menggunakan warna merah. Nanti anak-anak teacher di rumah atau yang belajar di sekolah, kalau ada warna oranye, boleh warna oranye dan warna kuning ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Tugas terakhirnya kita membuat matahari dari kertas origami, nanti tempelkan di buku gambar ya. Tempel di buku gambar. Pertama, teacher mencetak dulu terlebih dahulu. Teacher menggunakan ini ya. Ya, teacher cetak origaminya. Ya, cetak. Nah, teacher juga nanti boleh dicetak ya. Ya, dicetak supaya lebih rapi dia. Setelah cetak, ini teacher tadi di dalam ya. Ini di dalam. Kemudian, ya nanti aja mengguntingnya sekaligus. Kemudian ini teacher cetak dengan cetakan isolasi dari dalam. Ya, di dalam ya. Yang tadi yang warna kuning teacher cetak dari luarnya. Ya. Oke. Yang warna merah teacher dari dalam ya mencetaknya. Kenapa teacher? Ya, nah, teacher boleh perhatikan kenapa teacher mencetaknya yang warna merahnya dari dalam. Supaya nanti ukurannya waktu menempelkan yang ini, ukurannya itu pas. Ya, pas ya ukurannya. Oke. Seperti ini. Oke. Oh, lebih bagusnya mencetaknya di sebelah sini. Ya, di belakangnya. Di warna putih. Di warna putihnya supaya nanti rapi di itunya ya. Ya. Kalau yang warna kuning boleh di sininya, ya, di depannya. Kalau yang warna oranye di sini, ya. Kemudian teacher mau gambar bentuk matahari. Ya. Ya. Gambar bentuk matahari. Seperti bunga matahari ya. Ya. Oke. Ya. Setelah itu anak-anak teacher gunting. Ya, gunting. Ya, teacher mau gunting yang ini dulu. Boleh. Ya. Gunting yang warna merah. Dari sini aja nak, ya nak, dari putih supaya nanti rapi. Sehingga hasil pensilnya waktu menggambarnya tidak kelihatan di warna merahnya. Oke, gunting. Ya, gunting seperti ini. Ya, gunting. Nah, nanti harus lebih rapi lagi ya, teacher ya.
gunting sesuai dengan yang itu tadi. Ya, ini teacher kurang rapi nih. Ya, oke. 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 Ya. Oke deh, seperti ini ya. Nanti untuk anak-anak teacher lebih rapi lagi ya. Oke, setelah itu gunting yang warna kuningnya yang sudah dicetak lingkarannya tadi. Gunting. Ya. Oke. Tadi teacher harusnya ya ini kebanyakan. Oh, terlalu besar ininya ya. Oke, teacher kecilkan lagi. Teacher kecilkan lagi lingkarannya karena teacher harus ya, teacher kecilkan lagi ya nak. Coba perhatikan. Tadi terlalu besar teacher ambil itunya. Oke, seperti ini ya sayang. Ya, boleh digaris lagi. Digaris lagi di dalamnya. Kalau teacher ukur lagi nanti terlalu kelebihan dia. Jadi akan tergunting jadi putus. Ya, bagian runcing-runcingnya itu. Jadi teacher garis ulang menggunakan pensil. Kemudian yang teacher baru garis, ya teacher buat lingkarannya. Yang baru teacher buat lingkaran, teacher gunting. Ya, oke, seperti ini guntingnya. Lipat ke belakang seperti ini, baru guntingkan. Setelah itu masukkan guntingnya ke dalam. Masukkan gunting ke dalam, ikuti lingkarannya. Ikuti lingkaran pensilnya. Oke. Nah. Oke, jadi deh seperti ini dia bentuknya. Kemudian tempelkan di lingkaran yang warna kuning. Ya, oke. Ya, seperti ini dia bentuknya nak. Oke, anak teacher. Ya, seperti ini. Nanti tempelkan di buku gambar anak-anak teacher. Tulis di atasnya matahari. Atau bahasa Inggrisnya sun. Oke, ini tugasnya nak. Tugas terakhirnya membuat kertas origami menjadi bentuk matahari. Oke, 3 tugas anak-anak teacher, semangat mengerjakannya. Sekarang kita mau berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih anak-anak kami sudah selesai belajar. Berkati supaya mereka mengerti pelajaran yang mereka pelajari hari ini. Terkhusus dapat mengucap syukur kepada Tuhan buat benda-benda langit yang sudah Tuhan ciptakan sehingga kami dapat menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye-bye anak-anak teacher, semangat mengerjakan tugasnya, Tuhan memberkati. Shalom.